mau ngerekam video, tapi maksudnya 3 fase cara berpikir aja. Dilihat yang mau dididiknya di fase apa. Kalau di fase melihat dunia harus mempunyai rasa takut. Pas ngelihat dunia harus belajar disiplin, terus belajar ngelakuin kebiasaan yang baik atau membiasakan kebiasaan yang baik. Terus apalagi namanya, di fase mencari jati diri harus mempunyai rasa takut, belajar untuk memahami cinta, memahami kehidupan sama benar salahnya perbuatan. Baru ketiga fase menemukan jati diri, mengerti tentang hukuman. Kalau di fase mencari jati diri itu orang tahu tentang hukuman tapi masih dilakuin kesalahannya, itu intinya. Sinyal wifi-nya kan kuotanya kan kayak dari kemarin tuh ngisi paket bukan ngisi paket, beli pulsanya duitnya bukan duitnya tapi ditilang melulu. Jadi poin pentingnya tuh, kayaknya orangnya nggak tegaan saya minta pendapat sama Al-Quran. Kata Al-Quran, kalau nggak mau dihukum jangan lakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kalau udah melakukan perbuatan yang melanggar hukum berarti dia untuk dihukum. Kenapa sih? Bohong aja kalau ngasih mah. Makan.
jantungku, jangan bangunkan aku yang semakin larut dalam mimpiku. Jangan sadarkan aku yang berhayal kau masih milikku. Tak ingin hidup di dunia di mana kamu tak ada. Kalau ini apa ya? Aku hidup dalam mimpiku. Aku lanjutkan hidup menjaga bayangmu dan menipu diriku demi ketidakrewaanku. Aku jalani hidup dengan tutupan bayangmu, kan ku jalani itu hidup dalam ketidakwaransanku. Jangan bangunkan aku yang semakin larut dalam mimpiku. Jangan sadarkan aku yang Sekarang ini tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 31 Agustus tahun 2025. Saya belum bayar uang saya. Saya mau bercanda-bercanda kayak begini, apa namanya, buat ngilangin stres aja. Bercandanya catat baik-baik. Saya itu dikasih kebebasan, mau ngapain aja terserah. Jadi dikasih kebebasan aja. Saking Al-Quran, saking Al-Quran. Al-Quran sono. Diambil dulu Al-Qurannya. Diambil dulu Al-Qurannya. Saya lihat Fir'aun. Banyak yang senyum. Kasih mbak. Ganteng. Banyak kan? Bener kan? Misalnya Al-Quran nih. Ini Al-Quran langsung ke kepala. Kalau saya pernah menggunakan narkoba di atas pulau, saya sendiri lah yang saya sendiri yang salah. Saya abadi dan kalau di neraka jahanam. Catat. Itu intinya. Itu aja poin pentingnya. Kalau saya pernah memperjualbelikan narkoba di atas pulau, saya abadi dan kekal di neraka jahanam. Itu aja intinya. Catat. Itu yang dikasih kebebasan. Yang dikasih kebebasan kayak begitu kelakuannya. Sumpah semuanya sumpah sama Al-Quran. Gak ada, nggak usah pura-pura bingung, nggak usah pura-pura tolong. Di dalam Al-Quran itu ada peringatan. Orang yang jumpai muka saya itu abadi dan kekal di neraka jahanam. Itu intinya. Apa yang disuka lagi? Anak saya paksa neraka jahanam. Saya ini apa namanya, karakternya orangnya nggak tegaan, takutnya lempar-lempar kesalahan. Saya berpendapat sama Al-Quran, berpendapat sama Al-Quran. Kata Al-Quran dikali 1000 tahun. Belum pegang uang saya belum pegang uang. Saya ini gara-gara agama jadi politik. Kalau mau jadi politik mah masih sibuk kerja. Saya punya tujuan hidup. Saya nggak fokus sama cewek. Saya suka sama cewek, cuma saya nggak terlalu fokus sama cewek. Kenapa? Karena cewek itu kalau kata orang yang lagi nyanyi, cewek itu racun dunia. Makanya nggak mau deket-deket sama cewek, takutnya diracunin. Itu intinya. Dosa, bukan racun dunia tapi dosa. Karena saya nggak mau deket-deket sama cewek.
Itu intinya. Ya, saya 29 tahun belum nikah. Adik saya belum nikah. Saya belum nikah. Enggak lebih gini doang, lebih kemari dong, lebih ke sini. Saya pernah natap cewek, saya tatapin nama saya ceweknya dari jauh. Terus gini-gini ceweknya. Nggak begitu juga, cuman ini agak apa namanya, agak malu. Nggak, ini baru tahu ternyata kalau wanita jadi-jadian, kalau dilihat itu ngomong dalam hatinya, bukan nggak bisa ngomong kayak begini, nggak bisa, mereka lagi ngejalanin hukuman. Saya baru tahu. Itu intinya. Lama, ada yang nyampe ratusan tahun, ada yang nyampe ribuan tahun, ada yang nyampe desilinian tahun, tergantung kejujuran. Itu intinya. Cuma ini karena stres kenapa? Dulu sampai pikiran mikirin mesin, sekarang sampai pikiran mikirin harapan bukan harapan mau jadi pikirin. Itu intinya. Yang bikin capek itu harapan. Berharap nggak bekerja gimana? Setiap komunikasi selalu dijaga sampai dirasukin sama malu licik. Sedangkan semua yang ada di langit sama di bumi punya saya semua. Terus ngomongin apaan? Sama siapa? Iko udah pernah pacaran, saya belum pernah pacaran. Makanya nggak bersatu, makanya disuruh jujurnya jujur aja. Ya itu intinya. Dosanya gede. Kenapa? Karena itu tadi bohong, di akhirat. Saya sama-sama menderita aja. Kenapa? Karena saya berada di jalan yang benar. Betul, saya nggak berada di jalan yang benar, saya takut. Saya berada di jalan yang benar, saya nggak ada takutnya. Ya logikanya dipakai. Nggak ada kata aku, nggak ada kata maaf. Yang lainnya tuh yang belum gerak tuh udah bergerak, bawa duit saya. Konsepnya begini konsepnya. Belajar itu bisa di mana aja. Nggak harus di tempat kerja, di sekolah juga bisa belajar. Malah kalau di sekolahan kalau lebih pintar lagi. Sedangkan di alam bebas aja kayak begitu, kayak begini jadinya. Apalagi di sekolahan, dia lebih matang lagi lah. Apalagi bokapnya lagi yang punya semesta, pasti dididiknya dengan benar. Jadi konsepnya itu tadi konsepnya. Sama aja, udah beda gitu doang. Saya cuma terpomp doang, orangnya nggak tegaan, suka kerjain, nggak suka tinggalin, suka berdapat sama Al-Quran, takutnya lempar kesalahan. Kenapa? Karena itu tadi nggak boleh lempar kesalahan. Itu kan Mbak Putin, tinggal diusi aja, nggak apa-apa, tinggal di translate di Google. Karena di sini kayaknya disengarin dulu. Laki-laki ini yang kendalanya itu dirasukin sama pelaku-pelaku intoksikasi. Gak apa-apa, yang penting izin sama bokap nyokapnya, sama Pak Prabowo Subianto, sama Ibu Sri Mulyani Indrawati, yang penting izin. Gak apa-apa.
intinya aja, kalau nggak mau dihukum gak usah ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum. Makin ngapain makin parah. Yakin aja, orang ngomong apa yakin aja. Yang penting mah Al-Quran masih percaya, berarti dia masih mengalami dan berbakti dengan benar. Itu intinya. Saya menyatakan bukan gaib, jangan bertanya kehidupan orang lain sama saya. Itu intinya. Ngebunuh satu orang yang gak bersalah, itu dosanya berdirinya ben ampun. Yang salah yang dihukum, itu kan perumpamaan. Agar kalian gak bawain, udah tinggal bawain duitnya aja, kenapa? Apa ribetnya? Hah? Susahnya apa gak bawain duit? Gak bisa jalan? Gak bisa gerak? Gak bisa naik helikopter? Gak bisa pakai drone? Oh, gak bisa. Baru tahu. Ini mah lebih ke situ doang, lebih ke perumpamaan doang. Itu intinya. Ya yang salah yang dihukum, cuman yang pura-pura bego, pura-pura tolol, dia tahu rumah saya, ngasih tahu sama orang lain, dosanya sama. Itu intinya. Ini karena ini makanannya aja ditelantarin, bukan ditelantarin coy, makanannya nggak terawat, nggak terurus makanannya dipermainin, dibikinnya bercandaan, nggak ada bercandaan. Jadi intinya aja, makanya di dalam Al-Quran di surah Abasa, setiap orang lari dari keluarganya, lari dari ibu bapaknya, lari dari saudara-saudaranya, artinya nanggung dosanya sendiri-sendiri. Saya nggak pernah nembak cewek, saya ditembak sama cewek mulu tuh. Itu benar dulu, itu intinya. Nggak lucu, manusia sama makhluk-makhluk lainnya itu berbeda. Kalau manusia itu apa adanya, kalau makhluk-makhluk lainnya itu pengen belajar seperti manusia, tapinya salah, terlambat. Kalau udah tahun 2018 semuanya itu ngajarin kebaikan. Itu intinya. Nih, disuruh belajarnya ke siapa? Disuruh belajarnya ke Al-Quran. Meskipun disuruh belajar ke Al-Quran, jangan pernah jangan pernah jadi yang nggak baik. Kenapa? Karena tetap akan dihisap. Itu intinya. Jadi Bapak Moyen ngajarin malaikat Ridwan. Kata Bapak Moyen, malaikat Ridwan juga ngomong sama Bapak Moyen. Itu makanya jujur aja. Itu
intinya. Udah makanya harapan naik mobil aja. Artis-artis yang kaya siapa ya? Artis yang kaya, yang kelakuannya sesuai sama agama, yang yatim piatu. Tinggal berdua aja yuk, gak apa-apa. Bisa. Saya punya kalian, bisa nulis, bisa ngarang cerita, bisa nulis apa namanya cerita-cerita pendek, bisa bikin apa namanya mangga juga, tapi bukan mangga itu, tapi ini mah lebih ke kisah yang mendidik doang, pendidikan, lebih ke pendidikan yang cakep. Tapinya dilihatnya saya ganteng apa jelek? Ganteng kan, yang usianya di bawah 24 tahun. Enggak, maksudnya udah gak usah dengerin yang lainnya. Saya pintar saya, tapi gak pernah mintain orang lain. Saya bercanda, saya tuh bercanda mendidik. Saya gak pernah marah-marah. Suka saya kerjain, gak suka saya tinggalin. Makanya lihat anak-anak introvert makanya begitu, jarang banyak omong, dipaksa untuk menjadi banyak omong, untuk jadi guru dan sebagainya. Kenapa? Karena kalian sendiri nggak bisa dididik. Bukan karena itu cuma apa namanya ngajarin kalian, cuman kalian pengen memfitnah satu sama lainnya. Makanya itu tadi, makanya neraka jahanam itu berlaku bagi kalian. Disuruh jujur aja nggak bisa, jadi maunya kayak gimana? Itu intinya. Belajar beli Al-Quran aja, beli Al-Quran, baca Al-Quran yang ada maknanya, itu aja dibaca-baca. Jadi punya tujuan hidup, nggak hidup dengan penyesalan. Cuekin aja yang lainnya mah. Di kampung Ciwidey Kidul, Ciwidey Cianjur, ya tinggal berdua aja. Tapi yang banyak duitnya juga bisa juga. Intinya ya ntar diusahain ketemu sama bokap sama nyokap. Ya belum punya cucu lah, pernikahan gaib. Ya namanya ngemesin. Mamanya ketawa. Enggak, konsepnya aja. Saya itu orangnya pendendam saya orangnya. Di saat orang lain berkhianat, Al-Quran itu nggak bakalan berkhianat. Yang penting kelakuan sesuai sama omongan. Iya, bokap juga kangen, nyokap juga kangen. Ya udah, pokoknya itu aja intinya. Ditungguin. Naik mobil aja, naik mobil. Saya nggak bisa bawa mobil, nggak bisa. Kalau bawa kapal dikit-dikit bisa, cuman kalau di pinggir belum bisa. Kalau di pinggir, cuman kalau yang itunya pinter, nggak ada anginnya bisa. Kalau ada anginnya agak susah, cuman nggak bakal nabrak, tergantung yang megang talinya. Itu intinya. Cuman lebih ini apa namanya, makanya saya nggak baperin anak orang, terus anak orangnya baper, tapi nggak tahu yang mana orangnya. Salah, kebalik. Jadi ceritanya yang nggak itu pengen ngebapain anak orang, nggak ada anaknya sendiri.
kulinernya, ada Pulau Kalimantannya juga. Pendidikan, lo kan udah jelasin, saya orang panasan. Saya nggak pernah jatuh cinta sama orang, nggak pernah. Kenapa? Karena cinta itu nyakitin. Suka lama nikahin, udah nggak ganti-ganti pasangan. Mereka itu aja lah. Nih, ya pasti diituin lah. Gak bakalan ditinggalin. Karena ada Al-Quran. Ya udah tinggal ngebawain duitnya aja, apa susahnya? Kok kalian ngancem-ngancem? Makanya saya paling benci banget ya. Awas hadiahnya lu. Ada sebabnya, nggak dosa, kecuali nggak ada sebabnya saya marah-marah, baru saya salah. Jadi itu intinya. Ini mah lebih ke ini doang, apa namanya, lebih ke ngehibur diri doang. Sebenarnya mah kecewa banget, terluka juga, cuman mengerti tentang kehidupan. Jadi nggak terlalu dalam. Kenapa? Karena hidup ini masih tentang cinta dan kebencian. Selain rasa sakit, disuruh udah datangin langsung, naik mobil, tinggal berdua, ayo. Udah gitu aja. Ini serba salah. Simbahnya udah pengen punya cucu. Ya sadar sama sadar, kalau nggak sadar mah itu malah kejabania. Yang penting jangan selingkuh, nanti dibikinin jodohnya dari tulang rusuknya. Kalau kerja di laut makin gede lagi badannya, makin jadi lagi badannya. Kerjanya udah ahli dalam bidangnya. Kerja makan tidur doang, makan gitu. Gak ada, konsepnya saya menahan diri. Bukannya nggak bisa keluar mah bisa, mau kemana-mana aja bisa. Cuma saya menahan diri. Katanya cinta itu membahagiakan, ternyata cinta itu menyakitkan. Yang mana yang bener sih? Dia makanya jangan pernah berharap. Kan udah saya bilangin, orang itu melukai. Yang nggak melukai itu Al-Quran itu nggak pernah melukai. Itu intinya. Dipegangnya ke Al-Quran aja. Jadi begini, kalau orangnya baik ya jodohnya yang baik juga, kalau orangnya jahat ya jodohnya yang jahat juga. Cuman kalau mau nikah itu harus dipaksa menemukan jati diri, jangan dipaksa mencari jati diri. Kalau dipaksa mencari jati diri itu mah yang jadi korban anaknya. Jadi artis juga cocok juga, bagian dakwah online. Cuman lebih kemari doang, apa namanya, saya itu peralatannya cuma HP 1904 doang.
nggak ada lagi. Jadi kalian jangan banyak-banyak tingkah. Ijazah saya itu profesor, insinyur, magister, doktor. Ijazahnya ijazah Al-Quran. Ijazah saya tuh. Saya rakitan kapal saya juga nggak pernah rusak-rusak mesinnya. Asinnya juga lumayan melulu. Jadi udah, saya itu pinter, tapi nggak pernah minterin orang lain. Nyimpan duit sendiri doang nggak bisa. Ijazah tinggi kayak begitu nggak bisa. Nggak ada yang pura-pura bego, nggak ada yang pura-pura tolol. Cumanya kalian yang bego sama tolol, nggak nyampe cara berpikir kalian. Kalian memaksa. Bisa dikalian sendiri lah. Lebih ke situ aja. Sekali-kalinya saya jatuh cinta, itu nggak bangun-bangun lagi. Belum tahu yang mana orangnya. Karena dengan batasan agama, jadinya nggak terluka. Kayak film Takmiot. Gak ada, cara berpikirnya jauh. Ngajak debat orang, udah dibilangin. Percuma. Kenapa dibilang percumanya? Gak ngerti yang diajarin. 5 atau 10 tahun lagi mungkin ngerti. Itu intinya. Saya nungguin kalian. Terus saya masa tuanya kesepian. Terus ngeluh, hidup ini gak adil gitu. Ya jangan gitu lah. Gak ada, ini gak ada bercandaan. Penghuni neraka jahanam itu setiap orang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mereka akan saling melaknat satu sama lainnya. Kalian penghuni neraka jahanam, itu betul salah diri kalian. Itu intinya. Saya pernah naruh ini kayak ini, fotonya disimpenin, ditaruh di kamar, dilempar-lemparin gitu kan. Itu ada banyak, monyet-monyetnya banyak. Setiap hari dipajang-pajangin dan lain sebagainya, terus nyakitin hati saya. Saya orangnya nggak tegaan, saya beda pendapat sama Al-Quran. Jadi poin pentingnya itu bagaimana semua orang itu diciptain berpasang-pasangan. Itu udah janji dari bapak menyokap, udah janjinya jangan tanggung udah berpasangan. Itu intinya. Jadi poin pentingnya itu intinya. Raja-raja Eropa aja percaya sama saya, itu raja-raja Eropa itu perhitungannya paling kuat.
lain. Rasa cinta tuh yang menyiksa, rasa kangen, rasa sayang, itu rasa apa lagi? Kalau main serius, rasa dicuekin, karena nggak kelihatan. Karakternya tuh karakter setia, udah dibilangin setiap malam diciptain berpasang-pasangan. Itu lihat dong, orang sholat ngaji udah dibilangin semua acara agama buat nyenengin saya. Itu penghuni neraka jahanam yang paling sadis tuh. Sholat, sembayang nggak apa-apa. Cuekin aja, semuanya itu udah tahu semua. Kalau penghuni surga mah udah tahu. Ini lebih ke kejujuran, itu doang. Kan udah dijelasin semua acara agama buat nyenengin saya, terus saya dipitnah melulu lagi. Ini mah intinya aja, semua itu dikasih kesadaran loh. Jadi mereka pura-pura bego, pura-pura tolol. Auzubillahi minasyaitonir rajim lah. Masing-masing aja. Al-Quran. Karena saya nggak tahu jalan kehidupannya, nggak tahu. Kalau saya tahu kehidupannya, saya ngasih tahu baru saya salah. Yang yatim piatu ada nggak? Mereka itu beneran pengen ngebunuh sayanya. Ini nggak ada candaan. Karena mereka menandingi ilmu dari Tuhan seluruh alam. Terus selain menandingi ilmu dari Tuhan seluruh alam, mereka kalah sama nafsunya. Cewek kalau lagi nangis lucu ya. Sebenarnya yang menderita sama saya, cuma saya pinter, nggak terlalu nggak terlalu peduli dengan omongan orang. Nggak ada, kebahagiaan saya itu ngebahagiain orang-orang yang saya sayangin. Walaupun orang yang saya sayanginnya menyayangi orang lain, tetap saya bahagiain karena ada kewajiban. Gak ada. Itu intinya. Salah. Bukan itu juga. Konsepnya tuh kayak begitu. Konsepnya. Ya kelakuan. Mentoknya mah di kelakuan. Berarti mah kewajibannya udah dipegang. Ya cuekin aja.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi intinya tuh ya kan, di akhirat itu diuji sama nafsu. Jangan sampai kalah sama nafsunya. Yakin aja. Cepet kan datang ke Indonesianya, naik mobil, kesana bareng. Udah asal negor aja, ini Mas Agung ya, Mas Agung Nugrojo kan. Saya jodoh Mas Agung, ini saya bawa uang nih. Yuk katanya mau tinggal berdua, udah gitu aja. Apa yang ribet-ribet. Ya duitnya saya megang. Saksinya Al-Quran ya, saksinya Al-Quran loh. Saksinya Al-Quran. Yang pentingnya dibaca sama Al-Quran juga, saksinya kan Al-Quran tuh. Ya kalau saling berkhianat satu sama lainnya ya penghuni neraka jahanam. Itu intinya. Ya maksudnya gini, Mas Agung itu manis banget. Selain manis, udah ngebosenin, kata-katanya juga keren, fansnya juga banyak fansnya. Saya juga tahu, dari mana-mana juga boleh tahu. Ada yang mencim gitu kan. Cuma pada kecewa karena kelakuan kalian. Ya itu intinya. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Itu salah diri kalian. Kalau belajar bahasa asing mah tinggal di translate di Google aja. Ngapain ribet-ribet. Saya kalau praktek cepet. Kalau praktek ngedidiknya dari jauh. Nggak ada. Itu mah faktor takdir untuk menguji, karena faktor dari kelalaian. Kalau nggak faktor kelalaian nggak mungkin. Itu intinya. Saya kemarin bikin acara bikin konflik enggak, konflik juga. Koruptor dihukum bebas. Kalian ingin memfitnah yang itu edukasi. Kenapa koruptor dihukum bebas? Sekarang begini nih, lu ngomong koruptor dihukum mati kan? Kasih seragam polisi sama TNI, kasih seragamnya. Ada Pak Polisi, ada Pak TNI, ada Pak Polisi sama Pak TNI. Orang berani korupsi apa enggak? Ya nggak berani lah. Itu nggak ada Pak Polisi sama Pak TNI. Udah disuruh korupsi. Baru datang Pak Polisi sama Pak TNI. Datang Pak Polisi sama Pak TNI. Tangkep. Salah siapa? Coba kalau ada Pak Polisi sama Pak TNI, nggak bakalan berani korupsi. Karena nggak ada Pak Polisi sama Pak TNI, makanya korupsi. Itu makanya. Dipulangin lagi. Tanda tangan. Kalau sampai korupsi lagi ditembak mati. Ya lu ngomong langsung tembak mati kan? Ya lu aja tembak mati. Itu makanya. Karena faktor dari kelalaian. Baru kasih pemahaman. Musuhnya itu siapa? Musuhnya itu orang-orang yang memanfaatkan kesenjangan pendidikan, narkoba, sama orang-orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain, bukan orang-orang yang dijebak. Kan udah ada perjanjian tertulisnya. Kan udah ada, kalau sampai korupsi lagi ditembak mati no. Udah ada perjanjian tertulisnya. Kecuali udah ada perjanjian tertulisnya, baru ditembak mati. Karena faktor dari kelalaian. Di acara bikin konflik enggak, konflik juga. Sekarang begini nih, jaksa ngehukum koruptor. Tapi kalau yang benar-benar koruptor kagak salah. Ini yang benar orang-orang yang dijebak. Ada orang-orang yang dijebak, dihukum sama jaksa.
dihukum kan, dihukum, diponis, di sidang diponis. Hukuman di dunia benar, hukuman di akhirat. Lu kok menghukum orang yang nggak bersalah? Itu makanya karena faktor dari kelalaian. Semua kejahatan juga sama, semua kejahatan seperti koruptor, rampok, maling, pemakai narkoba, penjual narkoba juga sama. Faktor dari kelalaian. Kelalaian siapa? Kelalaian Pak Polisi sama Pak TNI. Tanda tangan, enak aja. Tanda tangan dulu, tanda tangan. Kalau sampai maling lagi ditembak mati. Kalau sampai korupsi lagi ditembak mati. Kalau sampai ngejual narkoba atau memakai narkoba lagi ditembak mati. Itu baru namanya undang-undang, ada perjanjian tertulisnya. Berani nggak orang melakukan kejahatan? Berani nggak? Berani apa enggak orang melakukan kejahatan? Itu baru namanya undang-undang, nggak ada yang berani. Di acara bikin konflik enggak, bikin enggak konflik juga. Nggak tahu kapan tayangnya. Itu baru namanya acara. Banyak acaranya. Ada yang dendam sih enggak, pembalasan tetap. Ada acaranya juga. Ada acara membunuh sambil bercanda. Disuruh sekolah nggak mau, disuruh jadi preman juga nggak mau. Tapi menindas orang yang lemah, terus menindas orang lain, dimasukin ke acara membunuh sambil bercanda. Ya makanya kalau nggak mau dimasukin ke acara seperti itu harus sekolah. Itu baru namanya acara, ajakan untuk bersekolah. Metode pembelajarannya udah yang baru, dikasih pertanyaan sama jawabannya langsung. Itu intinya. Terus kalau ngasih pertanyaan tuh jangan yang hasut atau yang suka ngebentur-benturin. Makanya ditonjok dulu dong, ditonjok enak aja. Kan wartawan sama presenter kan pinter-pinter, pada pinter-pinter. Jadi ditonjok dulu, kenapa? Karena ngasih pertanyaannya yang ngehasut, ditonjok. Itu masih mending. Ada yang disayat-sayat pergelangan sendinya. Iya, karena nggak mau jujur, adeknya kan. Ada kan adeknya kan. Iya, makanya sekarang begini, orang capek-capek di pemerintahan itu ingin negaranya maju, negaranya berkembang. Datang orang-orang so pinter ngasih pertanyaan. Ini si A sama si B lebih bagus si A, si A sama si C lebih bagus si C. Masuknya dalam hasut. Hasut dong. Semua pemimpin itu bagus. Nggak ada pemimpin yang ingin rakyatnya menderita, nggak ada. Cuma lebih karena itu tadi orang-orang so pinter tadi. Makanya jawab dengan jujur, siapa yang menyuruh. Dikasih pilihan dulu, A, B, atau C. Kelamaan milihnya dari A sampai Z, ketemu A, ketemu Z lagi, dipilih semua hukumannya. Makanya kalau salah dikasih pilihan jangan lama-lama milihnya. Kenapa? Karena itu tadi, hasutan itu mampu membuat orang yang cinta sama tanah airnya, sama budayanya, sama negaranya, sama agamanya bisa berantem akibat hasutan kalian. Makanya kalau ngasih pertanyaan jangan yang ngehasut, terus jangan yang suka ngebentur-benturin. Itu intinya. Banyak acaranya. Jadi pada bisa fokus, pemerintahan tuh bisa fokus ngebangun masyarakatnya. Terus pemimpin gak ada yang dibentur-benturin satu sama lainnya. Itu intinya. Makanya saya mah seneng bagi nonjokin doang. Kalau yang presenternya cowok, yang nonjoknya juga harus cowok. Kalau yang presenternya cewek, yang nonjoknya juga harus cewek. Jadinya ketegaannya hilang. Itu intinya. Jadi pemerintahan bisa fokus ngebangun negaranya, menjaga ketahanan pangan juga, karena rakyatnya punya rasa takut. Adiknya kan,
Iya makanya masih mending jujur aja. Ini masih mending mah jujur aja, jujur daripada bisa saya pergelangan sendinya. Itu intinya. Ada lagi acaranya main film melulu, nggak tahu kapan tayangnya. Maksudnya jangan banyak berjanji, ditepatin dong janjinya. Itu juga benar. Iya makanya kalau nggak mau ditagih janjinya jangan berjanji, itu intinya. Itu jadi poin pentingnya tuh di situ, poin pentingnya. Acara itu acara edukasi semua, agar apa, agar nggak direndahin sama orang lain. Terus tuh yang namanya marah-marah itu nggak ada bagusnya. Yang namanya marah-marah nggak ada bagusnya. Sekarang begini, saya marah-marahin orang. Kamu seneng apa nggak saya marah-marahin? Kata kasarnya begitu. Yang nggak seneng lah. Terus yang marah-marahnya seneng nggak marah-marahin kamu? Yang nggak seneng. Kenapa? Karena pendidikan tadi. Kalau semuanya berpendidikan tuh nggak bakalan ada yang dimarah-marahin. Yang namanya marah-marah itu nggak ada bagusnya. Mau diapain juga dikaji, mau dibolak-balik dikajinya mau begini, tetap aja nggak ada bagusnya. Pendidikan kalau semuanya paham tentang hukuman, paham tentang pendidikan semua, itu intinya. Mau bikin acara lagi nih, itu makanya ya bapak sama ibu saya terus. Saya orangnya nggak banyak ngomong, paling sama cucunya paling bentar. Makanya udah cepetan. Yang yatim piatu aja, yang yatim piatu, yang dijaga sama agama, dijaga sama negara. Artinya dipercaya, artinya taat hukum agama sama hukum negara. Itu intinya. Nggak harus kayak gitu juga nggak apa-apa. Cuma bagusnya kayak begitu. Itu intinya. Bikin acara lagi. Acaranya keren-keren kan? Itu makanya saya seneng. Kenapa? Karena dulu kan itu jadi kan ada orang yang debat masalah pemerintahannya, terus datang orang sepinter dipanas-panasin, dikompor-komporin. Sekarang pemerintahan bisa fokus. Sekarang masyarakat turun ke jalanan, ya udah berarti apa? Berani berbuat, berani harus bertanggung jawab. Jadi poin pentingnya itu apa? Setetes air aja kalian nggak sanggup ngebayarnya. Setetes air, apalagi sampai ngelakuin pengerusakan. Kalian itu semuanya nggak bayar dengan lama kurungan sama penderitaan. Oke, sekarang kalian selamat hukuman dunia. Ingat di neraka jahanam, jangan lempar-lempar kesalahan. Itu intinya. Makanya nggak ada kata ampun, nggak ada kata maaf. Saya itu Dewa Krishna diutus ke bumi untuk melurusin semua ajaran agama yang lurus. Buddha aliran Al-Quran, Hindu aliran Al-Quran, Islam aliran Al-Quran. Semua umat beragama itu dipecah belah sama kitab-kitab yang membenarkan perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Guru kamu siapa? Al-Quran. Udah berpegangnya ke Al-Quran aja. Udah itu aja intinya. Sambil baca Al-Quran, intinya tujuan hidup. Itu intinya. Keren kan acaranya kan? Iya. Jangan sambil dengar musik.
sekarang pemerintahan semua lagi fokus. Jadi ya kalau mau bisa dididik ya didukung. Kalau udah melakukan perbuatan melanggar hukum, kalau didukung nggak mau berubah ya didukung. Karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum harus sampai didukung. Kewajiban militer itu mendidik. Kalau nggak bisa baru didukung. Kalau didukung nggak bisa baru dibunuh intinya. Yang setiap kata selamat tinggal.